Selamat pagi, kami dari SGD A5 akan mempresentasikan student project mengenai sudden death due to ARVC. Perkenalkan, nama saya Igu Setiaguni Pratnyanda dengan NIM terakhir 098. Pertama-tama kita akan bahas mengenai latar belakang. Penyakit jantung merupakan penyebab kematian mendadak terbanyak di dunia. Di UK sendiri, sekitar 450.000 kasus kematian mendadak diakibatkan oleh penyakit jantung. Salah satu penyakit jantung yang menyebabkan kematian mendadak adalah ARVC, di mana ARVC sangat sulit sekali didiagnosis ketika kematian. Oleh karena itu, sering kali dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dan autopsi ini sering kali dikaitkan dengan aspek mediko-legal. Oleh karena itu, kami dari SGD A5 tertarik untuk membahas ARVC yang menyebabkan kematian mendadak yang dikaitkan dengan aspek mediko-legal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Made Syanindita Putri Larasati dengan NIM 165. Bab 2 tinjauan pustaka, di mana dari sudden death, definisi sudden death sendiri atau kematian mendadak merupakan kematian dalam waktu 24 jam setelah timbulnya gejala dan tanpa ada kekerasan. Dalam praktik forensik sendiri, kematian mendadak sering terjadi dalam beberapa menit hingga detik setelah timbulnya gejala. Di dunia, penyebab paling umum adalah kelainan kardiovaskular. Dan karakteristiknya berusia 51-60 tahun merupakan usia terbanyak kasus kematian mendadak, di mana laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dan warga negara Indonesia menempati posisi kedua setelah wisatawan asal. Selamat siang, perkenalkan saya Dewa Pangestu dengan 3 digit terakhir 032. Ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari ARVC. ARVC itu sendiri merupakan turunan dari kardiomiopati yang dicirikan dengan adanya infiltrasi atau pergantian pada isi jantung oleh jaringan lama ataupun jaringan fibrosa yang disebut fibropati. Nah, arrhythmogenic right ventricular kardiomiopati juga sering disebut dengan arrhythmogenic right ventricular dysplasia atau ARVC. Perkenalkan, nama saya Nagung Natalia Wira Putri dengan NIM akhir 250. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari ARVC. ARVCD atau Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy Dysplasia bisa ditemukan pada populasi umum dengan rasio 1:5.000. Dengan kondisi ini umumnya ditemukan pada pria dengan perbandingan rasio pria banding wanita 3:1 dan umumnya terbatas pada populasi muda, yaitu pada laki-laki berusia kurang dari 40 tahun, namun tidak menutup kemungkinan kasus ini dapat ditemukan pada populasi dengan dekade hampir mendekati 9. Sudden cardiac death due to ARVC ditemukan pada populasi muda sebanyak 17%, dan pada kasus kematian mendadak yang tidak dapat dijelaskan pada individu berusia kurang dari 65 tahun, ARVC menyumbang sebanyak 5-10% kasus. Terima kasih, bisa dilanjutkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Adil Dudor Kuswandi dengan NIM 162. Jadi, ARVC ini merupakan salah satu penyakit autosomal dominan kardiomiopati, di mana seperti penyakit autosomal dominan lainnya, pasien-pasien dari ARVC ini memiliki gambaran yang berbeda-beda meskipun mutasi terletak pada gen yang sama. Gen yang paling sering terkena yaitu pada gen protein desmosomal meliputi plakobilin 2, desmoplakin, desmoglin 2, desmokolin 2, dan plakogoblin. Next. Lalu pada pasien-pasien ARVC yang memiliki gambaran ventricular fibrillation dan ventricular tachycardia disebutkan bahwa dalam sebuah jurnal bahwa pasien tersebut beresiko untuk terjadi life-threatening arrhythmia event, dan juga di lain jurnal disebutkan bahwa riwayat sinkop, atrial fibrillation, jenis kelamin pria, dan partisipasi dalam olahraga berat juga merupakan faktor risiko terjadinya sudden death di ARVC. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Aditya dengan 3.570 akan menjelaskan mengenai patofisiologi. Yang pertama adalah adanya apoptosis. Apoptosis berperan dalam pembentukan aneurisma left ventricle pada sudden death ARVC. Kemudian penurunan sistolik left ventricle, penipisan dinding RV yang menandakan prognosis buruk. Terjadi sekitar 50-67% kasus. Kemudian perkembangan jaringan fibropati ditemukan di daerah masuk keluar RV. Myocardial dystrofi menipiskan RV. Kemudian olahraga. Ventricular dyspnea, lonjakan katekolamin, nafza, ketidakseimbangan elektrolit perlu diwaspadai pada bagian besar pasien. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Gusai Putu Melisa dengan 3 digit NIM terakhir 046. Jadi saya akan menjelaskan manifestasi klinis sudden death in ARVC. Jadi biasanya didahului oleh gejala ARVC seperti presinkop, sinkop, cardiac arrest, dan palpitasi. Kemudian pada sebuah penelitian menemukan bahwa manifestasi klinis juga dapat terlihat pada makroskopik finding, yaitu ada hipertrofi jantung yang paling banyak, pembesaran bilik jantung, ketebalan ventrikel kiri dan septum interventrikuler, stenosis ringan, dan juga infiltrasi lemak. Kemudian pada microscopic finding ditemukan myocardial replacement dengan fatty diffuse dan segmental, miosit degeneratif yang berbentuk berpulau-pulau, kemudian fibrosis, adiposa atau keduanya. Kemudian ditemukan juga nekrosis namun sedikit. Next. Perkenalkan, nama saya Devita Panyaswari dari NIM 192. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis. Jadi diagnosisnya ini cukup sulit untuk ditebakkan, tapi untuk langkah awalnya kita bisa lakukan analisis dan pemeriksaan fisik. Dari analisis kita bisa temukan riwayat kesehatan pasien dan riwayat keluarga pasien. Nah, riwayat keluarga pasien ini penting karena ARVC itu ada kaitannya dengan genetik. Jika ditemukan adanya palpitasi, terutama pada orang muda, dan riwayat keluarga dengan sudden cardiac death, kita harus curiga kalau misalnya orang ini bisa aja menderita ARVC. Aritmia ventrikel itu sering terjadi pada ARVC dan dianggap sebagai kriteria diagnosis utama. Kemudian bisa dilakukan beberapa tes untuk ARVC ini, dan yang paling penting itu adalah elektrokardiogram atau EKG. Next. Baik, perkenalkan saya Gisel Rodiana Remaja dengan 3 digit terakhir 04. Nanti saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang. Jadi ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dipakai. Yang pertama adalah molekular genetik. Jadi faktor genetik ini merupakan kriteria utama untuk mendiagnosis daripada ARVC ini. Yang bisa dipakai di sini adalah mutation specific genetic testing. Lalu ada beberapa mutasi gen yang sering didapatkan pada ARVC ini, yaitu mutasi gen pada PKP2 dan gen desmopaktin yang cukup sering terjadi. Lalu bisa menggunakan tes pada laboratorium dan juga imaging. Pada tes laboratorium kita bisa melihat bahwa enzim myokardi ini cenderung baik. Namun ada enzim myokardi yang menunjukkan adanya tidak keseimbangan, yaitu NT pro BNP yang mendapatkan hasil yaitu 738 pj per mili. Lalu bisa ada pemeriksaan ekokardiografi. Di sini menunjukkan adanya pembesaran disertai dengan regurgitasi daripada katup tricuspid dan juga CMR atau cardiac magnetic resonance. Juga ditemukan atrium kanan dan ventricle kanan membesar dan disertai dengan regurgitasi tricuspid. Next. Nama saya Astrid Meliana dengan 3 digit yang terakhir yaitu 113. Selanjutnya adalah pemeriksaan histopatologi. Karakteristik histopatologi dari ARVC, ini hilangnya jaringan miokard secara progresif pada ventrikel kanan yang digantikan oleh jaringan fibrosa dan jaringan lemak. Selain itu ditemukan juga pachymeocarditis dan juga jaringan miosit yang sudah mati dan sel infiltrat inflamasi yang berbentuk melingkar. Next. Perkenalkan, nama saya Kadaina Inita Pratiwi dengan NIM akhir 203. Izin melanjutkan untuk prosedur medical legal merupakan tata laksana dan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Umumnya prosedur medical legal ini mengacu kepada sumpah dokter yang menghindari perbuatan amoral dan non-standar, lalu etika kedokteran yang beneficent autonomy non-maleficent justice, dan peran perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa metode menentukan sebab dari kematian, yaitu melakukan pemeriksaan eksternal postmortem, yaitu wawancara medical legal, pemeriksaan fisik, rekam medis, dan pengambilan sampel darah dan urin. Ada pemeriksaan internal atau pemeriksaan dalam atau autopsi, ada 3, autopsi klinik, autopsi forensik atau medical legal, dan autopsi anatomi, dan pemeriksaan penunjang. Untuk dokter spesialis forensik mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan forensik pada sebagai korban tindak pidana, peristiwa kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penganiayaan, pembunuhan, korban meninggal, dengan tujuan untuk membantu menegakkan hukum melalui pembuatan visum et repertum. Ada pula peraturan perundang-undangan prosedur medical legal, yaitu pasal 79, 133, 134 yang KUHP, lalu ada sanksi bagi pelanggar kewajiban dokter pasal 216, 222, 224 KUHP, dan sanksi keterangan palsu pasal 267 KUHP. Next. Di sini ada skema penentuan sebab kematian yang sudah ada di PPT, yang nantinya kita akan menemukan sebab kematian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Dewa Made Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir adalah 233. Di sini saya akan membawakan kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari SP kami adalah kematian mendadak merupakan kematian dalam 24 jam setelah timbulnya gejala, di mana ARVC merupakan salah satu dari penyebab kematian tersebut, yang merupakan salah satu kardiomiopati yang diturunkan secara genetik dengan pola autosomal dominan, di mana ARVC menyebabkan 17% sudden death cardiac death pada populasi muda, di mana gejala dari ARVC itu ada presinkop, sinkop, cardiac arrest, dan palpitasi.
Lalu gejala mikroskopik dan makroskopik diumumkan pada serangan jantung. Untuk mendiagnosisnya dapat dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan elektrokardiogram, di mana aritmia juga bisa digunakan sebagai kriteria diagnosis utama. Lalu pemeriksaan penunjang dapat dilakukan yaitu molekular genetik, pemeriksaan laboratorium, imaging, dan juga pemeriksaan histopatologi. Lalu untuk prosedur mediko-legalnya, visum et repertum dapat digunakan dengan 3 metode yaitu pemeriksaan eksternal, internal, dan penunjang, serta dapat menggunakan rekam medis. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.